Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ni'amah Wahib dengan NIM A11 2023 15462 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas komputasi awan saya dengan topik membangun cluster container orchestration menggunakan Docker Swarm. Sebelum masuk ke tahap implementasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai container orchestration dan Docker Swarm. Apa itu container orchestration? Yaitu proses pengolahan kontainer secara otomatis, mulai dari deployment, scaling, monitoring, hingga manajemen layanan yang berjalan pada banyak server atau node. Dengan adanya orchestration, administrator tidak perlu mengelola setiap kontainer secara manual, karena sistem akan membantu mengatur distribusi workload secara otomatis. Salah satu platform container orchestration yang populer adalah Docker Swarm. Docker Swarm yaitu fitur bawaan Docker yang digunakan untuk mengelola sekumpulan Docker Engine menjadi sebuah cluster. Dalam Docker Swarm ini terdapat manager node yang bertugas mengelola cluster dan worker node yang bertugas menjalankan service atau kontainer yang didistribusikan oleh manager. Pada praktek ini, saya menggunakan 3 virtual machine, yaitu Container Manager, Container Worker 1, dan Container Worker 2, yang sudah saya install Docker sebelumnya. Untuk langkah instalasi Docker Swarm Manager-nya yaitu yang pertama melakukan konfigurasi Docker Swarm Manager. Saya melakukan login ke Virtual Machine Container Manager menggunakan alamat IP 192.168.56.10. Selanjutnya, saya menjalankan perintah sudo docker swarm init strip advertise strip address 192.168.56.10. Perintah ini digunakan untuk menginisialisasi cluster Docker Swarm dan menjadikan Container Manager sebagai manager node. Setelah proses berhasil, sistem ini akan menghasilkan token join yang nantinya digunakan oleh node worker untuk bergabung ke dalam cluster Docker Swarm. Token ini bersifat unik dan berbeda pada setiap perangkat sehingga tidak dapat menggunakan token milik pengguna lain. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan worker 1. Setelah manager berhasil dibuat, langkah berikutnya yaitu menambahkan worker node 1. Saya login ke container worker 1 dengan alamat IP 192.168.56.11. Kemudian saya menjalankan perintah docker swarm join menggunakan token yang sebelumnya telah dihasilkan oleh container manager. Jika proses berhasil, nantinya akan muncul notifikasi bahwa node telah berhasil bergabung sebagai worker pada cluster Docker Swarm. Hal ini menunjukkan bahwa worker 1 sudah menjadi bagian dari cluster yang dikelola oleh manager. Selanjutnya yaitu menambahkan worker 2. Saya juga melakukan langkah yang sama pada kontainer worker 2 dengan cara login ke alamat IP 192.168.56.12. Jadi bedanya container manager, container worker 1 dan container worker 2 yaitu pada saat login menggunakan alamat IP-nya. Container manager menggunakan alamat IP 192.168.56.10. Untuk container worker 1 menggunakan alamat IP 192.168.56.11 dan worker 2 menggunakan alamat IP 192.168.56.12. Saya juga menjalankan perintah docker swarm join menggunakan token yang sama. Setelah proses selesai dan muncul notifikasi berhasil, maka worker 2 juga telah bergabung ke dalam cluster Docker Swarm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu verifikasi cluster Docker Swarm. Setelah seluruh node tadi berhasil bergabung, langkah selanjutnya yaitu kembali ke Container Manager untuk memastikan bahwa semua node sudah terdaftar pada cluster dengan menjalankan perintah sudo docker node ls. Kita praktekkan coba di Container Manager. Bentar. Container Manager. Nah, kita coba praktekkan
gunakan dengan perintah sudo docker node ls. Sudo docker node ls. Kita masukkan passwordnya yang tadi buat login. Nah, di sini terlihat dari hasil yang ditampilkan yaitu terdapat 3 node yang aktif, yaitu Container Manager, Container Worker 1, dan Container Worker 2. Dengan status ready menunjukkan bahwa seluruh node berhasil terhubung dan siap digunakan untuk menjalankan service Docker Swarm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu instalasi Swampit. Setelah cluster Docker Swarm berhasil dibikin atau dibuat pada sebelumnya tadi, langkah berikutnya yaitu menginstal Swampit. Swampit merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memonitoring dan mengelola cluster Docker Swarm secara visual. Instalasi ini dilakukan pada Container Manager menggunakan perintah sudo docker run -it /rm name swampit installer volume varun docker shock. Kemudian ditulis lagi file /runs /docker.shock swampit /install -h yang sudah saya install sebelumnya ya. Karena ini kalau kita praktekkan, kita tulis lagi sepertinya tidak bisa. Karena sudah saya install sebelumnya. Nah, perintah tersebut nantinya akan mengunduh image Swampit dan melakukan proses instalasi secara otomatis. Kemudian yaitu setelah proses instalasi dimulai, nantinya akan muncul aplikasi setup. Pada tahap ini saya cukup menekan tombol enter sebanyak 3 kali untuk menggunakan konfigurasi default yang telah disediakan oleh sistem. Setelah itu proses deployment service Swampit akan berjalan hingga selesai. Setelah semuanya berhasil diinstal atau sudah selesai, kita coba praktekkan untuk membuka dashboardnya Swampit, yaitu dengan cara mengakses alamat IP 192.168.56.10. Coba praktekkan. Nah, sini terlihat saya mengakses IP 192.168.56.10. IP yang sudah kita bikin tadi untuk login di Container Manager. Nah, di sini terlihat halaman pembuatan akun administrator. Pada contoh kali ini saya membuat akun admin sesuai petunjuk modul menggunakan kemudian menekan tombol create admin untuk masuk ke dashboard Swampitnya. Kita coba praktekkan ya. Sebelumnya saya sudah bikin itu username-nya yaitu niam mbhp. Passwordnya kita coba create admin. Kita tunggu sebentar karena emang berat ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di sini sudah terlihat bahwasanya yaitu tampilan dashboard dari Swampit yang berhasil dijalankan. Pada dashboard ini dapat dilihat informasi cluster yang terdiri dari 3 node. Selain itu, terdapat informasi penggunaan CPU, RAM, storage, serta status masing-masing node yang ada pada cluster Docker Swarm. Untuk menunya yaitu pada menu stacks, kita coba lihat. Nah, pada menu stacks ini saya dapat melihat seluruh stack yang sedang berjalan di dalam cluster. Menu ini digunakan untuk
mengelola kumpulan service yang saling berhubungan dalam suatu aplikasi. Kemudian ada menu service. Nah, pada menu service ini saya dapat melihat seluruh service yang berjalan pada Docker Swarm. Jadi informasi yang ditampilkan meliputi nama service, jumlah replika, port yang digunakan, serta status service apakah berjalan dengan normal atau tidak bisa terlihat di sini. Kemudian ada juga menu task. Kita coba lihat sebentar ya. Nah, pada menu task ini bisa dilihat detail task yang dijalankan oleh setiap service. Informasi yang tersedia antara lain node yang menjalankan task, penggunaan CPU, penggunaan memori, dan status task tersebut. Ada juga yaitu menu notes. Kita coba menu notes. Nah, pada menu notes ini dapat dilihat seluruh node yang tergabung dalam cluster Docker Swarm, yaitu Container Manager, Container Worker 1, dan Container Worker 2. Menu ini menampilkan status node, kapasitas sumber daya, serta peran masing-masing node apakah sebagai manager atau worker. Di sini bisa terlihat ya. Nah, ini tas. Ini bisa terlihat Container Manager. Ini volume, yaitu database data. Kurang lebih seperti ini tampilan Swampitnya setelah bisa login. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa intinya Docker Swarm itu dapat digunakan untuk membangun container orchestration secara sederhana dan efektif. Dengan menggunakan Docker Swarm, beberapa server dapat digabungkan menjadi satu cluster sehingga pengelolaan kontainer menjadi lebih mudah, terpusat, dan terotomatisasi. Selain itu, penggunaan Swampy juga memudahkan admin dalam melakukan monitoring cluster melalui antarmuka web yang lebih nyaman dan informatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang sedikit patah-patah, mungkin karena ini jaringan atau suara dari luar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.